saya Nenden Eka Puspitasari SPD. Saya adalah guru BK di SMA Negeri 2 Majalaya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta Prodi BK atau Bimbingan dan Konseling. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja hari ini Senin tanggal 12 Juni 2023. Materi yang akan saya sampaikan di layanan klasikal ini bertemakan tips untuk menghilangkan rasa malas belajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih anak-anaknya Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, tapi masih pada lemes gitu. Ulangi lagi ya. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, ketemu lagi sama Ibu di sini ya, di IPA 5. Nah, hari ini Ibu akan menerangkan tentang satu materi yang materinya biasanya itu terjadi standar di kalangan remaja seperti kalian atau anak sekolah ya. Mungkin di guru juga ada, tapi nanti kita lihat tips-tipsnya seperti apa. Oke? Ya, tapi untuk kelancaran kegiatan kita hari ini, lebih baik kita berdoa dulu ya. Oke, Ibu minta berdoanya dipimpin oleh Hikaru. Silakan Hikaru. Baik, sebelum melanjutkan materi, marilah kita berdoa untuk agama masing-masing. Dari dalam hati, mulai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kegiatan kita hari ini lancar dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga materi yang Ibu kasihkan ke kalian itu bisa menjadi manfaat yang sangat besar untuk kalian ya. Amin. Sebelumnya Ibu mau absen dulu ya. Siap? Nanti kalau yang hadir berdiri sambil senyum ya. Dan hadir Bu, gitu. Bisa ya? Ya kan, maksudnya biar lebih semangat lagi untuk menerima pembelajaran dari Ibu ya. Alfi Khairunisa hadir. Oke. Andrian Rivaldi. Oh iya, kebetulan lagi ini ya. Kami posisi orang. Anggi Anggraini. Oke. Anissa Ulfazia. Anisha Feliciana. Anissa Citra Dewi. Arya Esa. Sama. Ayu Listiani. Tawa itu langsungnya ya. Tapi nggak apa-apa, berarti menandakan bahagia ya. Sri Mulyani. Dinar Ismail. Valerina. Oke. Fitriani. Oke. Intan Salsabila. Meilin Rahma. Hadir. Muhammad Ilham Sobari. Ini futsal kayaknya ya. Muhammad Rifaldi. Sama. Nailah Nauratu. Ada. Najwa Hazila. Ada. Najwa Sabila. Nova Kristiani. Nuri Siti Nurjana. Osa Oktavian Setiaji. Alfa berarti ada keterangan? Oh iya. Apa? Osa Alfawai. Dipanggil harusnya ya. Diajak ngobrol maksudnya. Pipit Nur Latifah. Hadir. Puspa Nur Harisa. Putri Fauzia. Pak Hadrin Muhammad. Raisa Rahmania. Hadir. Ratu Ayunda. Hadir. Revaldo. Hadir. Reina Najla. Tidak ada kabar. Rista Rajabani. Sama tidak ada. Sep Yunus. Hadir. Selda Aulia. Ya. Siti Habibah. Tidak ada juga. Suryana. Sheila Salsabila. Hadir. Wardena. Mbak Wiwit Rahayu Ningsi. Gak ada kabar juga. Oke, kita tidak apa-apa, jangan dipikirkan teman yang tidak ada di sini ya. Yang penting
kalian ada di sini dan akan menerima yang namanya informasi dari dekan gitu ya. Nah, sebelum Ibu lanjutkan ke materinya, Ibu ingin memberitahukan tujuan dari layanan bimbingan klasikal kita hari ini. Yang pertama, karena materinya itu tentang malas belajar, jadi diusahakan atau tujuannya itu adalah agar peserta didik atau konseli atau kalian ya bisa mengetahui informasi tentang faktor penyebab dari rasa malas belajar. Yang kedua, ketika kalian sudah mengetahui apa sih faktor rasa malas belajar itu, kalian akan mengetahui atau menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab kalian malas dalam belajar. Yang ketiga, peserta didik atau konseli mampu gitu untuk membuat keputusan bagaimana caranya biar semangat lagi belajarnya. Begitu ya? Oke, kita mulai ya. Tapi sebelum ke materi, Ibu ingin menayangkan dulu yang namanya video ya. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan ini. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan sesuai yang satu ini. Ini mungkin terjadi di antara kalian ya. Siapa itu? Ceritanya ulangan. Bangun. Iya, Pak. Mana tempat dia bangun? Oke, selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak. Kamu nanya. Memangnya semalam kamu belajar? Ya. Emang itu juga. Belajar. Jadi ceritanya sosok baiknya gitu. Semalam aku WhatsAppan, terus main game, dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh. Tapi sampai jam berapa? Sampai tidur lagi. Sampai subuh. Iya ya. Harusnya aku. Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat.
karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban, karena sukses kamu ya tergantung usahamu. Oke. Apa yang bisa kalian dapatkan dari video tadi? Ayo, acungkan tangan. Selda. Jangan menyepelekan hal kecil. Terutama di waktu. Berarti manajemen waktu ya. Oke, nah karena materinya berhubungan dengan video tersebut, kita saksikan ininya ya. Cara menghilangkan malas belajar. Gitu ya. Bisa dibaca ya, bukan rahasia umum lagi katanya kalau ingin menjadi orang sukses itu haruslah memiliki sikap disiplin yang tinggi, di mana tidak ada sedikit pun sifat malas dalam diri kita, apakah itu malas belajar, malas membaca, malas berolahraga, dan malas-malas lainnya. Setuju nggak dengan pernyataan ini? Setuju? Oke. Nah ini coba kalian lakukan sedikit penelitian. Yang pertama itu, lihat teman kalian atau seberapa banyak teman di kelas kalian itu yang sangat disiplin dan mampu mengatasi kebiasaan malas yang mereka miliki. Ada nggak contoh seseorang di kelas IPA 5 yang memang terlihat rajin, terus ketika ada mau ulangan siap gitu? Ada? Ada? Mau disebutin mereknya? Hikaru? Gimana Hikaru? Sudah termasuk? Yakin? Harus percaya diri. Aduh. Atau Dinar? Lumayan. Sudah masuk juga. Oke. Berarti memang harus mengetahui informasi yang akan Ibu sampaikan. Penyebab malas belajar. Coba jawab dulu pertanyaan ini. Kenapa Anda malas belajar? Kenapa kalian malas belajar? Hah? Bosan? Jenuh, apalagi bikin ngantuk, terus mending nonton drakor sama terus apa lagi? Kenapa bisa males gitu belajar teh mending haroream gitu kalau mau ulang? Terlalu banyak kalimat yang memang harus dipahami. Ada yang juga merasa overthinking. Ada overthinking teh apa? Jadi semua yang belum terjadi tapi kitanya udah merasa takut duluan, seperti itu ya. Ada juga mungkin yang kayak gitu. Oke, berarti udah ketahuan ya penyebab malas belajar kalian itu apa. Nah, kebanyakan siswa yang Ibu teliti kecil-kecilan gitu ya kemarin-kemarin, kenapa kamu malas belajar? Kenapa kamu malas belajar? Nah, jawabannya rata-rata seperti ini. Belajar itu membosankan, Cina Bu. Tidak mengerti pelajarannya. Lebih baik saya membaca komik, main game online, dan nonton TV. Nah, ini jawaban yang sering diungkapkan oleh setiap pelajar, khususnya di SMA Negeri 2 Majalaya dan kelas 3 yang memang kelas 3 itu sebetulnya harusnya memang sudah serius dalam belajar ya. Terus, karena apa? Karena sebentar lagi kan akan menerima yang namanya kelulusan. Sebelum kelulusan kan ada juga ujiannya, yaitu ujian akhir sekolah. Ya, ujian akhir sekolah nanti di bulan Maret atau April. Jadi sebentar lagi sebetulnya. Yang efektif belajar untuk kelas 3 itu sebetulnya hanya tinggal Januari, nanti ketika masuk itu pun pertengahan ya. Sampai mungkin Februari akhir efektifnya. Dimulai bulan Maret mungkin itu ada tryout atau banyak liburnya, atau misalkan ada tes ke perguruan tinggi, itu sudah mulai di bulan Maret ya, begitu. Jadi harus benar-benar dipersiapkan dari sekarang. Nah, tetapi kalau kita lihat dari kacamata pikiran, kan tadi kalian bilangnya membosankan, ya, jenuh,
mending nonton drakor aja, mending membaca komik aja, mending yang lain dan lain-lain. Sebetulnya penyebab kenapa bisa malas belajar tuh ini, kalau dilihat dari kacamata pikiran ya. Penyebab Anda malas belajar adalah tidak adanya tujuan yang spesifik dan jelas dari mata pelajaran yang Anda pelajari. Maksudnya gini, ketika kalian belajar biologi nih karena kelas IPA, tahu nggak tujuannya apa untuk belajar biologi teh? Tujuannya apa kira-kira? Untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, mungkin jawaban tersebut yang akan menumbuhkan motivasi sehingga mau untuk belajar. Tapi mungkin kebanyakan lainnya hanya menjawab, saya hanya perlu nilai, saya hanya perlu setor bungut, setor muka dengan guru agar tidak diapakan. Nah, rata-rata jawabannya seperti itu, sehingga esensi apa yang disampaikan oleh seorang guru itu tidak akan sampai ke pikiran kalian. Seperti itu ya. Itu dari kacamata pikiran. Nah, ada nih rahasia untuk mengatasi rasa malas belajar. Mau lihat? Mau aja atau mau banget? Mau banget. Oke, yang pertama. Kok udah yang kedua? Tujuan tertulis. Maksudnya, tujuan tertulis ini yang tadi. Jadi ketika kalian minimalnya mau masuk kelas, kan tahu ya jadwal pelajarannya, misalkan hari Senin apa aja. Nah, tahu tujuannya apa? Misalkan pelajaran matematika. Tujuannya apa? Apakah hanya mendapatkan nilai aja? Ataukah hanya setor muka aja? Atau hanya pengen ketemu pacar yang satu kelas aja? Misalkan, kalau ada. Atau hanya ingin bertemu teman-teman saja, gitu ya. Itu harus jelas tujuannya. Kalau bisa dituliskan, ya. Kalian punya semacam diary kecil. Siapa punya diary? Biasanya yang suka menulis, hobi menulis mah pasti punya ya. Buku kecil yang kalian bisa gambar-gambar dengan lucu, warna kesukaan, gambar kesukaan, misalkan apa ya, kalau di drakor tuh siapa pemeran yang paling terkenal? Chanwo. Ya pokoknya itu, ibu lupa ya nama-namanya. Nah mungkin bisa itu untuk bisa memotivasi kalian. Jadi tujuannya tuliskan hari ini, misalkan hari Senin. Hari Senin saya tujuan datang ke sekolah itu apa? Tujuan datang ke sekolah titik 2 apa? Tujuan mempelajari matematika titik 2 apa? Kayak gitu. Jadi harus jelas dulu tujuannya. Harus tertulis, karena kalau hanya disimpan dalam pikiran, biasanya lupa ya. Jangankan ibu yang faktor U gitu ya. Tapi kalian juga kadang suka lupa ya. Kalau misalnya disimpan hanya di dalam pikiran aja. Itu tujuan tertulis. Yang kedua, strategi belajar. Nah, di sini ada nggak yang strategi belajarnya beda dari yang lain? Mau belajar di kelas ataupun di rumah? Ada? Dinar? Kalau Dinar mah strateginya berangkat lebih awal, jadi kita bisa baca-baca. Oke, itu bagus ya. Jadi untuk Dinar mah berangkat lebih awal, sehingga datang ke sekolah itu kan masih kosong, masih fresh ya lingkungan. Apalagi di kita mah kan riung gunung hungkul gitu kan, jadi enak gitu ke otak, itu bisa ya. Jadi tipsnya Dinar bisa diikuti oleh teman-teman yang lain, sehingga yang pertama manfaatnya materinya bisa cepat masuk, yang kedua tidak kesiangan ya. Kan kalian tahu sendiri mungkin kalau kesiangan itu datang ke sekolah udah mabalokot kesang, dipiket, dicegat gitu kan, terus dihukum misalkan harus push up dan lain sebagainya. Datang ke kelas kan bukannya termotivasi untuk belajar, tapi yang ada malah capek, lelah, keringetan, haus, pengen makan dan lain sebagainya. Jadi tidak akan masuk pelajaran itu, gitu ya. Bagus ya untuk Dinar. Itu strategi. Nah, maksud yang ibu sampaikan di sini strategi belajarnya seperti apa? Jadi misalkan kalian itu kan sudah mengenal diri sendiri gaya belajarnya, sudah tahu belum? Oh saya mah gaya belajar itu kan ada 3 ya. Gaya belajar visual, terus kinestetik, sama audio visual. Nah, kalian kemana masuknya? Kalau visual itu hanya melihat ya, atau mungkin seperti dari buku cuman dilihat aja itu udah masuk ke otak kalian, itu visual. Kalau audio visual itu harus ada suara. Jadi misalkan dari YouTube, ada saya mah
daripada baca buku, mending di YouTube aja deh, itu lebih nerap gitu ya. Itu audio visual. Kalau kayak ibu nggak suka yang baca-baca, itu kurang suka ya, tapi lebih ke YouTube gitu. Atau video itu bisa masuk ya. Atau kinestetik, itu belajar seperti kayak olahraga gitu. Jadi orang yang punya gaya belajar kinestetik itu harus sambil olahraga gitu. Jadi belajarnya memang dibarengi dengan kegiatan keterampilan fisik seperti itu ya. Nanti materinya Ibu kasihkan ya di pertemuan selanjutnya tentang gaya belajar. Nah, strategi belajar itu bisa jadi menggunakan gaya belajar kalian. Ketika kalian orangnya audiovisual, ya berarti cari. Misalkan dari seorang guru itu memberikan materi tentang organ-organ tubuh manusia. Kalau di buku kalian lihat karena orangnya audiovisual, liur baca di buku mah gitu, nggak bisa hafal. Nah, kalian cari di YouTube ya, atau di Mbah Google. Sekarang tuh zaman canggih, apapun itu bisa dicari sebetulnya ya. Kayak kita mencari alamat yang sangat jauh aja itu sebetulnya bisa dicari gitu, apalagi materi pelajaran ya. Atau gaya belajar kalian visual, hanya mendengarkan atau melihat, membaca, ya udah berarti referensi dari bukan hanya dari satu buku, tapi buku yang lain cari ya. Kalau ke Bandung, ke perpustakaan umum ya, ke perpustakaan pusat di kota itu ada, kalian bisa di situ sambil main. Jadi mainnya terarah, nggak main yang negatif gitu. Ngerti tentang strategi belajar? Oke. Yang ketiga, prioritas belajar. Prioritas belajar. Jadi ketika ada tugas yang memang numpuk, Ibu yakin kelas 3 mah pasti banyak tugas yang numpuk ya. Karena yang namanya kelas 3 itu dikebut gitu, dikejar materi yang harus diselesaikan. Nah, prioritaskan mana dulu yang akan kalian pelajari. Tapi jangan sampai ketika besok mau ulangan, hari ini baru baca-baca buku atau lihat YouTube. Itu nggak akan sampai ke otak kalian. Karena yang namanya pikiran itu pasti hanya memproses kesenangan dan menolak kesengsaraan. Oh ya, mangga. Boleh keluar aja, ya. Nah, pikiran itu memproses seperti itu. Jadi ketika kaliannya tidak siap belajar, ngantuk dan lain sebagainya, ya otomatis pikiran akan mengakseskan ke tubuh teh. Oh, ini mah berarti anak ini nggak suka yang namanya belajar. Alhasil apa? Tidak akan nerap yang namanya materi. Jadi sampai kapanpun nggak akan bisa gitu menghafalkan. Nah, caranya seperti apa? Nanti nih, karena kalian kelas 3 sekarang ya, bukan telat, tapi nanti kan kalian mau melanjutkan ke perguruan tinggi negeri ataupun swasta ya? Ya, cita-cita ke PTN? Semuanya? Ya, nah nanti di PTN kan pelajaran beda lagi. Nah, usahakan ketika selesai pembelajaran, kan itu pasti ada coretan-coretan ya, apalagi di kuliah nanti mah, nggak akan ini materinya silahkan tulis, enggak. Tapi dosen berbicara, menerangkan satu materi, kalian harus nulis, menyimpulkan atau merangkum. Nah, hasil rangkuman itu yang kalian baca setiap menitnya. Makanya nanti Ibu kasih tugas ada ya tentang jadwal sehari-hari. Jadi terbiasa dengan jam segini saya mau mau baca tentang materi apa, jam selanjutnya apa, itu diulangi tiap hari. Insya Allah nanti ketika ulangan atau tes itu tidak akan terlalu berat. Ngerti ya? Oke. Belajar nih, nah kayak di kelas, posisi belajar yang seperti apa yang bisa meningkatkan konsentrasi belajar dan memotivasi belajar kalian? Duduk tegak. Coba duduk tegak seperti apa? Nah, gitu. Karena sekali lagi pikiran itu hanya menangkap sinyal, menyukai ke apa tadi kata Ibu? Menerima hanya ke yang enaknya aja, kesenangan, tapi menolak kesengsaraan, seperti itu. Nah, ketika kalian duduk dengan tegap, sigap gitu ya, berarti kan otak atau pikiran itu memproses bahwa oh ini tubuh berarti udah siap, oh berarti ini kesenangan, senang dalam belajar. Nah, itu akan langsung otak memproses, pikiran memproses istilahnya kesenangan-kesenangan itu tersendiri, seperti itu ya.
posisi belajar. Jadi selain tegap, ketika di rumah siapa yang belajarnya suka sambil tiduran? Nah, kerasanya kayak gimana kalau sambil tiduran belajarnya? Ngantuk. Iya, karena otak berpikir atau pikiran itu memproses, oh ini sambil tiduran. Berarti kalau tiduran, ya tidur berarti. Nah, itu yang akan terjadi pasti tidur. Bagusnya itu di meja belajar dengan pencahayaan yang cukup. Jadi apa yang kalian baca, apa yang kalian tonton itu akan nerap di otak gitu ya. Dicobain aja gerak. Yang kelima, nah dari poin 1 sampai 4 itu tidak akan terjadi ketika poin 5 ini tidak dilakukan. Tindakan ya, action, take action. Tuh gambarnya juga lari gitu kan, action. Jadi bukan hanya, ya Bu, saya posisi belajarnya harus seperti ini. Ya Bu, saya istilahnya strategi belajarnya harus gini. Tapi tidak dilakukan, hanya dalam pikiran, oh ya saya ini, oh ya ngelamun gitu. Tapi tidak dilakukan, itu tidak akan pernah terjadi. Ya. Jadi kesimpulannya apa yang tadi, bentar ini terakhir tuh 5, thank you katanya. Jadi apa tadi yang Ibu sampaikan? Waalaikumsalam, silahkan. Cara untuk menghilangkan rasa malas yang pertama apa? Ayo. Ya, tujuan tertulis. Jadi tuliskan tujuan kalian ya. Kalau misalkan menerima pelajaran itu apa tujuannya, ada di sekolah itu apa tujuannya, ketika lulus SMA tujuannya apa, gitu ya. Paham? Yang kedua, strategi belajar. Jadi strategi belajar yang seperti apa, yang sesuai dengan gaya belajar kalian. Kalau kalian belum tahu gaya belajar seperti apa ya gampang, hanya tinggal memperhatikan keseharian kalian aja. Apakah saya senangnya di nonton video, atau hanya baca buku, atau sambil gerak-gerak gitu. Kalau misalnya ada pelajaran tari, wah saya paling pintar nari. Nah itu mungkin gaya belajarnya kinestetik gitu ya. Yang ketiga, prioritaskan tugas belajarnya. Prioritaskan apa yang memang mendesak untuk dikerjakan atau dihafalkan. Yang keempat, posisi belajar. Posisinya kalau misalnya di kelas harus tegap, mata lurus ke depan mengarah ke guru yang sedang menerangkan gitu. Otomatis nanti pikiran akan memproses bahwa itu satu kesenangan dan akan nempel si memorinya gitu. Yang terakhir, tindakan, take action ya, jangan hanya di omongan saja tapi take actionnya juga gitu. Ngerti ya? Nah, Ibu ada tugas untuk kalian karena ini sudah berkelompok. Tugasnya silahkan membuat jadwal sehari-hari. Dari Senin sampai Minggu kan itu biasa, maksudnya sama. Berarti kalian hanya tinggal membuat tugas jadwal sehari-hari, misalkan 1 hari aja. Misalkan dari jam 6 atau misalkan dari bangun tidur jam 4, itu ngapain aja sampai malam lagi. Bisa? Karena kalian sudah punya HP semuanya, di HP aja. Aplikasi seperti Canva boleh, atau aplikasi yang lainnya boleh. Silahkan. Per kelompok hasilnya 1 aja, sebagai contoh aja. Jadi yang lain bisa, oh ya aku mah ini nih, jam segini, aku ini jam segini. Jadi hasilnya 1 kelompok 1 aja. Schedule belajar ya mungkin, atau schedule board gitu. Kalau nggak salah di Canva Ibu lihat ada aplikasinya, bagus itu. Nanti bisa di print, ditempel gede-gede Di kamar kalian, biar kalian ingat jadwal sehari-hari kalian tuh seperti apa. Kasihnya ada? Ada. Iya. Iya. Sip. Ada punya aplikasinya? Oke.
Dinar ada, kelompok Dinar. Aplikasinya ada. Oke. Itu suara apa ya? Oh, air ya. Ada aplikasinya? Oke. Alah, Ibu. Ini juga Selda. Ya. Setiap anggota kelompoknya boleh ya, misalkan aku mah jam segini biasanya ini gitu. Ada yang udah? Kelompok Puspa udah? Belum? Boleh diambil satu aja. Misalkan aku udah biasa berangkat jam segini, aku ini karena masalah jarak ini kan, jarak antara rumah sama sekolah. Oh, ya. Yang sederhana aja, asal ada rincian dari pagi sampai malam lagi. Selda udah, Selda? Belum. Apa kendalanya? Pakai aplikasi? Ada kendala nggak? Lemot HP-nya mungkin ya, memorinya. Oke, gini ya tuh. Itu tugasnya bisa dikirim via WA ke Ibu ya. Siap ya? Nanti Ibu nilainya secara pribadi aja. Gitu ya. Oke, kita tutup dulu pembelajaran hari ini. Silakan untuk dipimpin doa. Sebelum akhir pelajaran, marilah kita berdoa sehingga masing-masing dari dalam hati mulai. Doa selesai. Oke, boleh disiapkan. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kalian yang luar biasa. Terima kasih ya.